Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Pada hari yang berbahagia kita masih dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada mahasiswa semuanya, selamat datang kembali. Kita akan memasuki materi kita yang kedua di pertemuan yang ketiga ini, yakni hakikat manusia menurut agama Islam. Maka kita akan menyaksikan slide dan penjabarannya berikut ini. Baik, judul materi kita bab kedua pertemuan ketiga adalah hakikat manusia menurut Islam. Definisi manusia. Para ulama mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan diberi tugas, beban untuk melakukan amanah, ibadah, dan khalifah, dan diberi kebebasan untuk memilih dan nanti akan diberi balasan atas pelaksanaan amanah Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik berupa jannah, surga, atau nar atau neraka. Al-Qur'an surat At-Tin ayat ke-8 ke-5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-16 ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Insyiqaq surah ke-84 ayat ke-25, yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putus. Selanjutnya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri atas jasad, ruh, dan akal, dan dimuliakan dengan tugas mengabdi kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Konsep tawazun. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali melalui 3 zat dasar, yaitu ruh. Dapat dilihat dalam Quran surah ke-32 ayat 9, surah ke-15 ayat 29. Tanah dan akal, Quran surah 32 ayat 7 sampai 8, surat ke-15 ayat ke-28, surat ketiga ayat 190, surat kedua Al-Baqarah ayat 33 dan 34, dan surah 96 ayat 1 sampai 5, surah ketiga ayat 90. Selanjutnya, hakikat manusia. Makhluk, sebagai makhluk ia diciptakan di atas fitrah Islam, alal fitrah. Kita lihat dalam Quran surah ke-30 ayat 30. Kemudian dimuliakan, mukarramun. Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia meski asalnya dari sesuatu yang hina, yakni tanah. Hakikat manusia selanjutnya yakni mengemban tugas, mukallafun. Arti mukallaf yakni yang dibebani tugas. Konsekuensi sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan segala kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab, yakni ibadah. Quran surah 51 ayat 56 dan Khilafah surah kedua ayat ke-30.
Selanjutnya hakikat manusia yakni berhak memilih, mukhayyarun. Kita lihat dalam Quran surah 90 ayat 10, Quran surah 76 ayat 3, Quran surah 64 ayat 2, dan Quran surah 18 ayat 29. Keistimewaan manusia diberi akal dan hati, menjadikannya makhluk yang diberi berhak memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Mendapat imbalan majaziyun. Kebebasan tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi. Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional atas pilihannya di dunia ini. Kelebihan dan kelemahan manusia. Yang pertama, kelebihan. Segi penciptaan, manusia diciptakan dari segenggam inti bumi yang di dalamnya terkandung beberapa sifat, yaitu sifat baik dan buruk, bahagia dan sedih, mulia dan hina, yang mengistimewakan manusia dari makhluk yang lain yang bertebaran di muka bumi ini, karena Allah telah menciptakan langsung dengan tangannya dan menyuruh semua malaikat bersujud kepadanya. Kemudian kelebihannya, manusia tidak diciptakan dengan sia-sia. Al-Qiyamah ayat 36 sampai 38. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dan paling baik dibandingkan makhluk Allah yang lain. Kelebihan selanjutnya dari segi ilmu. Manusia dimuliakan dengan dikaruniai akal sehingga dapat menyerap ilmu, memahami, menjelaskan serta mengembangkannya. Yang membedakan manusia dari makhluk Allah yang lain seperti hewan adalah keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya berupa ilmu, akal, dan kemampuan menganalisa. Maka apabila semua kelebihannya itu hilang, hilanglah pula yang membedakannya dengan hewan, kecuali satu, yaitu manusia dapat berbicara sedangkan hewan tidak. Miftahud Darus Sa'adah, Ibnu Qayyim, halaman 167. Kemudian kelebihannya dari segi kehendak. Manusia dilebihkan dengan dipadukannya 3 unsur jiwa, yaitu kekuatan, syahwat, dan iradah, kecenderungan yang baik. Ia bisa memulai jalan yang baik dan bisa pula jalan yang buruk. Sekedar ilmu belum tentu bisa mengarahkan orang pada kebaikan. Yang bisa mengarahkan pada kebajikan adalah kemauan dan kehendak yang kuat. Bisa jadi seseorang yang telah tahu bahwa mencuri itu perbuatan yang buruk, tetapi tetap ia lakukan. Berbeda dengan malaikat yang hanya memiliki satu pilihan, tidak bisa berkehendak, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dari segi posisi, Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada manusia di antara makhluk lainnya, yakni sebagai pemimpin, sehingga manusia bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk keperluan hidupnya. Al-Quran surah 29, Al-Quran surah Hud surah ke-11 ayat 61. Yang kelima, segi komunikasi. Manusia dilebihkan dengan 2 alat komunikasi, lisan yang digunakan untuk berbicara dan jari jemari yang digunakan untuk menulis. Jika kita perhatikan, seluruh makhluk hidup diberikan indera mulut dan alat suara. Semuanya dapat berbicara dengan bahasa masing-masing. Ada yang berkicau, mendengus, mencicit, dan lain-lain. Sedang manusia bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa dan suara, termasuk menirukan suara binatang dan bunyi-bunyian alam lainnya. Yang keenam, dari segi tendensi moral. Manusia memiliki peluang untuk dibentuk menjadi baik atau buruk. Bahkan bisa berperan ganda sebagaimana orang munafik. Berbagai macam sifat dan sikap bisa ia miliki sekaligus, dan sangat berbeda dengan binatang. Binatang sulit atau bahkan tidak bisa dibentuk dengan sifat dan karakter yang bermacam-macam. Setiap bayi yang dilahirkan itu ada dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mempengaruhi hingga menjadi Yahudi, Nasrani, dan atau Majusi. Hadis sahih telah disahihkan oleh Albani dalam Jami'us Shaghir 181. Yang ketujuh, manusia dilebihkan dengan sifat malu. Ibnu Qayyim berkata, perhatikanlah satu macam sifat yang hanya dikaruniakan Allah kepada manusia dan tidak kepada yang lain, yaitu sifat malu. Bahwa sifat malu adalah akhlak yang paling agung dan mulia, serta paling tinggi kedudukannya dan paling banyak manfaatnya bagi manusia, bahkan merupakan ciri khusus bagi eksistensi manusia, sehingga
Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka telah hilang eksistensi kemanusiaannya, kecuali ia hanya seonggok daging yang teraliri darah. Yang kedelapan, bahwa perintah-perintah Allah tidak pernah terlepas dari diri manusia sejak ia masih berbentuk janin dalam rahim seorang ibu sampai akhir hayatnya, ketika ia bertemu Rabbnya atau bertemu. Kelemahan manusia yang pertama bersifat tergesa-gesa. Kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 11, Quran surah Al-Anbiya ayat 21. Kemudian lemah, Quran surah An-Nisa ayat 28. Kemudian bodoh, Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Yang keempat suka membantah, Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Kikir dan keluh kesah, Quran surah Al-Ma'arij 19. Quran surah Al-Isra. Yang keenam ingkar, Quran surat Al-Adiyat ayat ke-6, Quran surah Al-Hajj 66, Quran surah Ibrahim ayat 34, dan Az-Zukhruf ayat 15. Yang ketujuh putus asa, surat Hamim Sajadah ayat 49, Quran surah Al-Isra ayat 83. Kemudian kelemahannya adalah berlebih-lebihan, Quran surah Yunus ayat 39. Yang 9 lalai, Al-A'raf 179. Yang 10 susah payah, Quran surah Al-Balad. Selanjutnya tugas manusia. Tugas manusia yang pertama adalah tugasnya adalah ibadah. Quran surah Az-Zariyat 51 sampai surah ke-51 ayat 56. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dapat juga dilihat dalam Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 21, Quran surah Al-Baqarah 183, dan juga Quran surah ke-63 ayat ke-8. Jika ia menunaikan tujuan penciptanya, maka ia akan menjadi insan yang bertakwa dan memperoleh kemuliaan sejati, al-izzah. Yang kedua, tugas khalifah. Quran surah Al-Naml ayat 62. Tugas kekhalifahan ini berhubungan erat dengan tugas yang pertama, yakni ibadah kepada Allah secara total. Sebagai khalifah, ia harus memperhatikan prinsip tidak memiliki kekuasaan hakiki, ada muhaqqiqatul mulkiyah, karena pemilik dan penguasa yang hakiki adalah Allah, sang pencipta alam semesta. Manusia hanya mendapat amanah mengelolanya. Quran surah 35 ayat 13 dan Quran surah 40 ayat 53. Selanjutnya bertindak sesuai kehendak yang mewakilkan at-tasarrufu hasba iradatil mustakhlif. Sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, maka ia harus bertindak sesuai kehendak pihak yang mewakilkan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 76 ayat 30, Quran surah 28 ayat 68. Tidak melampaui batas, ada multa'adid hudud. Dalam menjalankan tugasnya, manusia tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah dalam syariatnya. Quran surah 100 ayat 61 sampai 11. Dengan kekhalifahan yang berwibawalah ia dapat menunaikan fungsinya dengan baik, yaitu pemakmuran bumi, al-imarah, Quran surat 3 ayat 104. Pemakmuran itu berupa pembangunan segala bidang, baik materi al-madiyah maupun spiritual ruhaniyah secara proporsional. Islam memberikan arahan taujihat dengan bimbingan tasyri' yang sinergis, sehingga pembangunan itu mencapai peradaban al-hadarah yang bermoral dan moralitas al-akhlaq yang berperadaban. Pemeliharaan ar-riayah, Quran surah 2 ayat 218, Quran surah 18 110 dan Quran surah 76 ayat 17. Menjaga dan memelihara ekosistem alam semesta dilakukan dengan material maupun spiritual melalui pendekatan targhib, yakni harapan imbalan berupa pahala al-jaza bagi yang konsisten, dan tarhib, peringatan berupa hukuman al-uqubah bagi yang melanggar. Perlindungan al-hizb. Khilafah berfungsi melindungi 5 hak asasi manusia, yaitu agama atau akidah atau ad-din. Yang kedua jiwa, an-nafsu. Yang ketiga akal, al-aqal. Yang keempat harta, al-mal, dan keturunan atau kehormatan, yaitu an-nasab. Tugas ini sangat berat dan hanya dapat dilakukan apabila khalifah memiliki
kewibawaan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Quran surat ketiga ayat 104. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah upaya untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu benar dan menegakkannya di tengah kehidupan manusia, menunjukkan bahwa kebatilan itu batil dan menumbangkannya bersama-sama. Quran surah 8 ayat 8. Khilafah dapat menunaikan tugas itu jika ia memiliki kekuatan. Karena itu menyiapkan kekuatan pada diri umat Islam adalah wajib hukumnya. Anasirul Quwatil Islamiyah. Quran surah 860, 3 103, 2256, 5 54 56, Quran surah 17 ayat 36, Quran surah 61 ayat 4, Quran surah 49 ayat 15, dan Quran surah 9 ayat 111. Adapun anasir kekuatan Islam adalah kekuatan akidah, kuwatul akidah, kekuatan akhlak, kuwatul akhlak, kekuatan jamaah, kuwatul jamaah, kekuatan ilmu, kuwatul ilm, kekuatan harta, kuwatul mal, kekuatan jihad, kuwatul jihad. Peranan agama bagi manusia, yang pertama sebagai dinamisatoris, kemudian sebagai stabilisatoris, yang ketiga sebagai inspiratoris, yang keempat sebagai pencegahan kemungkaran, yang kelima menciptakan manusia yang kompetitif dan futuristik, yang keenam menciptakan ketenangan jiwa. Baiklah, setelah mendengarkan penjabaran dari materi yang telah saya uraikan tadi, mudah-mudahan Anda semuanya dapat memahami dan hakikat manusia menurut agama Islam. Mudah-mudahan kita benar-benar memahaminya dan kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia di kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.